Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, ya bertemu kembali pada kesempatan hari ini bersama saya Yani Suryani. Baik, sahabat, pada hari ini ya teman-teman semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan semoga Allah SWT tetap memberikan keberkahan kepada kita, mengabulkan segala doa-doa kita, dan memberi kemudahan kepada kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Pada kesempatan ini, materi yang akan saya paparkan adalah mengenai tentang menilai perkembangan anak selama belajar di rumah. Nah, tentunya teman-teman penasaran ya, bagaimana cara kita untuk penilaian belajar di rumah. Karena apa? Ya, biasanya kita kan melakukan penilaian itu di satuan lembaga kita ya, satuan PAUD. Nah, sekarang teman-teman akan belajar untuk membuat penilaian di belajar selama di rumah. Baik, sebelumnya saya mengingatkan juga kepada teman-teman ya, jangan lupa untuk isi daftar hadir dulu, ya. Nah, gimana teman-teman, udah siap semuanya? Ya, baik. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai menilai perkembangan anak selama belajar di rumah. Kembali biodata saya. Kemudian berkaitan dengan materi lain, ya materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya itu sudah beberapa materi ya, dan sekarang menginjak ke materi 9 mengenai menilai perkembangan anak selama belajar di rumah. Adapun tujuan dari materi ini, ya diharapkan teman-teman ini dapat memahami pengertian apa itu penilaian, mengapa penilaian itu harus dilakukan, kemudian siapa yang melakukan penilaian selama belajar di rumah. Kemudian diharapkan teman-teman juga nanti dapat memilih metode atau cara penilaian yang tepat untuk anak usia dini selama berkegiatan di rumah. Ya. Kemudian diharapkan juga nantinya teman-teman dapat melaksanakan penilaian terhadap capaian perkembangan anak selama berkegiatan di rumah secara baik. Nah, lanjut. Apa itu penilaian? Ya, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah dan sudah mengerti juga apa itu penilaian, ya, karena dari kemarin atau dari dulu juga kita sudah melaksanakan penilaian ini. Nah, sekarang di sini kita mengingatkan kembali ya apa itu tentang penilaian. Nah, penilaian itu adalah merupakan proses pengukuran terhadap hasil kegiatan belajar anak yang dilakukan berdasarkan fakta yang sesungguhnya atau nyata, otentik. Nah, ya, jadi penilaian itu adalah pengukuran terhadap hasil kegiatan belajar anak berdasarkan fakta, bukan sesungguhnya, atau dengan istilah bukan dengan mengarang indah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terus tujuannya untuk apa penilaian ini? Nah, penilaian pada pendidikan anak usia dini ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Aspek penilaian. Nah, apa sih aspek-aspek penilaian? Apa sih yang kita nilai ini? Nah, yang kita nilai terhadap anak usia dini pada pembelajaran itu baik kemarin di sekolah maupun sekarang di rumah, tetap aspek
yang kita nilai ini ada 6 ya, meliputi aspek nilai norma moral dan agama, seni, sosial emosional, aspek fisik motoriknya, aspek bahasanya, dan aspek kognitifnya. Kemudian bagaimana pengalaman Bapak Ibu saat melakukan penilaian kemarin? Teman-teman nanti jelasin di chat ya, kita sharing gimana sih pengalamannya ketika melakukan penilaian. Ada nggak kendala-kendala yang kita hadapi? Tentunya mungkin kadang-kadang ada saja ya kendala-kendala yang kita hadapi. Mungkin kadang-kadang teman-teman mungkin bingung gimana sih cara membuat format yang sederhana, yang gampang, yang bisa dilakukan dalam penilaian anak di sekolah ataupun di rumah. Perlu melakukan penilaian. Kenapa? Pertanyaan ini jawabannya adalah yang pertama, kenapa perlu melakukan penilaian? Karena untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan belajar anak, agar guru dapat merancang program pembelajaran yang sesuai dengan minat, kekuatan, dan tentunya dengan kebutuhan anak, bukan kebutuhan guru ya. Kemudian program pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak akan meningkatkan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak akan meningkatkan kepercayaan diri anak untuk terus belajar dan semakin berkembang kemampuannya. Tahu nggak teman-teman, siapa sih sekarang yang melakukan penilaian? Kan belajarnya di rumah. Ya, yang melakukan penilaian di rumah untuk pembelajaran belajar di rumah ini yang menilai tetap ibu guru ya, tetapi pada kesempatan ini kita akan dibantu oleh orang tua. Kapan penilaian dilakukan? Nah, teman-teman gimana nih? Biasanya teman-teman kapan kalau melakukan penilaian? Apakah setelah pulang sekolah atau selama belajar berlangsung atau seperti apa? Bagaimana menyampaikan hasil belajar anak ke guru? Soalnya kan sekarang belajarnya di rumah nih ya, belajarnya di rumah. Jadi yang melakukan penilaian adalah guru. Kemudian masalahnya hasil belajarnya di rumah. Jadi kapan? Siapa yang menyampaikan? Nah, bagaimana prosesnya? Sekarang kita berbicara mengenai proses penilaian. Nah, teman-teman simak ya bagaimana prosesnya cara menilai untuk belajar di rumah ini. Yang pertama, teman-teman, langkah-langkahnya adalah pengumpulan data. Bagaimana caranya mengumpulkan data ini? Ya, mengumpulkan data ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang tua bersama kita. Jadi orang tua mengumpulkan hasil karya anak, membuat video anak ketika belajar. Nah, dan portofolio ini hasil karya atau foto atau video atau rekaman suara. Nah, itu dibuat oleh orang tua di rumah dan dikumpulkan, kemudian diberikan kepada guru. Nah, tugas guru selanjutnya adalah pengolahan data. Jadi setelah video hasil karya, rekaman suara, foto, dan sebagainya itu setelah terkumpul, nah barulah guru dapat mengolah data-datanya dengan menganalisa data, menyimpulkan, kemudian membuat
keputusan. Jadi dalam pengolahan data ini kan kita rekap, ada rekap bulanan, ada rekap semester, nah seperti itu. Orang tua mengumpulkan dan mengirimkan hasil penilaiannya itu 1 minggu 1 kali. Nah, kemudian diproses pengolahan data oleh kita, dimasukkan ke dalam format penilaian bulanan. Ya, dianalisa, terus disimpulkan, kemudian membuat keputusan. Itu nanti proses ini dibuat dalam format bulanan atau format semester. Nah, setelah itu kita baru bisa melakukan laporan, ya, tertulis ataupun lisan. Nah, teman-teman bisa melakukan pelaporan ini 1 bulan 1 kali atau 1 semester 1 kali setelah teman-teman berhasil mengolah data yang dikumpulkan. Ya, setelah menganalisa, menyimpulkan, dan membuat keputusan sehingga teman-teman sudah bisa membuat laporannya kepada orang tua dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk lisan, baik itu bulanan ataupun semester. Nah, teman-teman masih ingat kan tentang skala yang digunakan dalam penilaian pada pendidikan anak usia dini? Nah, ya, biasanya kalau di sekolah-sekolah kan pakai nilai tuh ya kan, 80, 90, 100. Nah, kalau di pendidikan anak usia dini, kita kan menggunakan skala ada BB, MB, BSH, BSB. Masih ingat kan dengan istilah-istilah ini? Ya. Pada skala penilaian ini digunakan dalam menilai apa? Ya, skala ini digunakan dalam menilai pencapaian perkembangan yang ditetapkan dalam perencanaan pembelajaran. Jadi, skala ini apa itu indikator yang ingin kita capai? Nah, semuanya itu sudah tertuang di dalam perencanaan pembelajaran. Nah, di sini kita ingatkan kembali nih ya, teman-teman ya, apa itu berkembang, belum berkembang. Ini BB artinya bukan berat badan ya. Ini kalau emak-emak nih lihat tulisan BB aja pasti pikirannya itu langsung lah mengingat ke berat badan. Nah, di sini BB ini bukan berat badan ya teman-teman, tapi di sini BB ini adalah belum berkembang. Artinya bila anak melakukan kegiatan ini masih harus dengan bimbingan atau masih harus dicontohkan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau mulai berkembang ini artinya anak sudah melakukan, tetapi masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru, misalnya dalam berdoa ya. Nah, kalau belum berkembang ini kita masih memberikan contoh. Jadi anak mengikuti bacaan doa kita, mengikuti apa yang kita contohkan. Nah, kalau mulai berkembang, anak sudah melakukan berdoa sebelum kegiatan misalnya kan, tetapi masih harus diingatkan, masih ada sedikit-sedikit yang bacaannya terlupa, masih dibantu oleh guru. Seperti itu. Kalau berkembang sesuai harapan, nih, anak sudah bisa melakukan secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Ya, sikapnya gimana nak? Atau ada bacaan doa yang agak-agak lupa sama anak. Nah, ini kalau dalam tahapan berkembang sesuai harapan, anak sudah hafal dengan doanya, sudah sesuai dengan sikap berdoanya, kapan doa itu dibacakan. Nah, untuk berkembang sesuai harapan, di sini posisi anak dia sudah bisa melakukan tanpa bantuan dan tanpa
diingatkan oleh guru. Kemudian kalau berkembang sangat baik atau disingkat dengan BSB. Nah, di sini di tingkat di level BSB ini, kalau pakai bintang ini bintang 4 ya. Nah, di sini anak melakukan sudah dapat mandiri tanpa dicontohkan, sudah hafal ya. Nah, kemudian anak ini dapat membantu temannya juga. Ini sudah berkembang sangat baik. Ya, kalau BSH tadi sudah mandiri, sudah bisa sendiri, tidak diingatkan, tidak dicontohkan. Nah, kalau berkembang sangat baik ini justru anak itu semakin berkembang dengan dia dapat membantu temannya sendiri, mengingatkan temannya sendiri, seperti itu. Jadi dia sudah punya konsep untuk membagikannya kepada teman lainnya, ilmu yang sudah anak dapat. Kemudian di sini kita membahas tentang instrumen penilaian. Teman-teman masih ingat nggak? Instrumen penilaiannya apa saja? Nah, salah satunya adalah dengan mengumpulkan hasil karya. Apa saja sih yang disebut dengan hasil karya? Nah, hasil karya ini contohnya seperti coretan, tulisan, gambar, lukisan, bangunan balo, hasil lipatan, hasil kolase, hasil rangkaian, dan hasil karya-karya lainnya. Namanya juga hasil karya kan. Jadi hasil karya ini dikumpulkan dan disusun dalam portofolio. Nah, ini contoh daripada format penilaian hasil karya. Jadi hasil karya ini misalnya di sini ada berupa coretan gambar ya dari anak, kemudian ada orang tua mengirimkan gambar anak sedang buka buku atau melihat buku. Kita sedang menceritakan gambar ya, cerita. Nah, bagaimana narasi dalam penilaian hasil karya ini? Jadi yang pertama kita menggambarkan dulu apa yang ada pada portofolio, pada foto atau pada hasil karya. Misalnya yang gambar di atas nih ya, kita lihat ada gambar berupa kepala, tangan, kaki, dan badan. Kemudian warnanya ada yang merah, ada yang biru, ada yang campur-campur juga. Terus ada huruf-huruf yang tertulis atau terangkai di sana. Ya, nah itu kita narasikan atau kita gambarkan, deskripsikan di dalam penilaian hasil karya. Kemudian untuk gambar yang kedua, ini katanya ada video karel menceritakan gambar yang dibuat. Ada karel, ada hiu, ada cacing. Nah, jadi kita gambarkan di sini apa yang dilakukan oleh anak dan hasil karya yang sudah dibuat oleh anak. Kemudian selanjutnya kita hubungkan dengan indikator dan kompetensi dasar yang sesuai. Dan di sini kita nampak ada 3.3, 4.3, mengenal anggota tubuh dan berkoordinasi antara mata dan tangan. Nah, udah BSH ya, karena anak ini kan melakukannya udah sendiri dan tahu bentuknya kepala, posisi tangan itu di mana. Kemudian sudah mengenal dan membedakan warna. Terus menuliskan huruf-huruf. Baik, kalau untuk yang kedua, contohnya video tadi kan. Nah, terus kita lihat kesesuaiannya dengan kompetensi dasar. Memasukkan indikator dan kompetensi dasarnya.
anak sudah melakukan berbagai gerakan terkoordinasi secara terkontrol, seimbang, dan lincah. Karena kita lihat di dalam video kan, kemudian memahami dan dapat menunjukkan bahasa reseptif atau menyimak, jadi mengerti tulisan-tulisan atau gambar yang ada di buku cerita ini. Kemudian memahami dan dapat menunjukkan kemampuan bahasa ekspresif. Nah, jadi di sini anak bisa mengutarakan, ya, menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia baca. Masih ingat ya teman-teman mengenai bahasa ekspresif dan bahasa reseptif? Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar contoh anak sedang melakukan kegiatan bersama, ya, dalam permainan. Juga ada di sini gambar anak sedang melakukan permainannya juga. Nah, nanti coba teman-teman buat penilaiannya itu seperti apa. Kemudian selanjutnya kita penyusunan portofolio. Apa sih portofolio? Teman-teman masih ingat nggak? Ya, portofolio merupakan kumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang menunjukkan pencapaian perkembangan anak dari waktu ke waktu. Jadi portofolio ini adalah kumpulan hasil karya, kumpulan video, kumpulan foto, kumpulan hasil rekaman suara, berupa ya hasil karya, foto anak. Nah, setiap anak memiliki portofolio yang disusun berdasarkan urutan tanggal dan diberi identitas. Jadi, portofolio ini dipisahkan sesuai dengan anak. Masing-masing anak memiliki portofolionya masing-masing dan kita susun berdasarkan urutan tanggalnya. Kemudian portofolio dapat disimpan dalam wadah yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa nanti ke depannya kita bisa melakukan apa itu yang dinamakan dengan portofolio digital. Nah, jadi besok-besok teman-teman tidak menggunakan lagi portofolio dengan kertas-kertas, ya, tetapi dengan digital. Penasaran kan portofolio digital itu seperti apa? Nah, itu akan kita bahas pada pemaparan materi selanjutnya nanti setelah kegiatan bimbingan teknis belajar di rumah ini. Karena wacananya ke depan portofolio pembelajaran itu akan dilakukan dengan menggunakan daring dalam jaringan, tidak lagi menggunakan kertas-kertas. Nah, seperti apa ya? Pasti teman-teman penasaran. Baik, nah kita selanjutnya ke penilaian bulanan. Tadi saya sudah sampaikan ya, ada penilaian bulanan, ada penilaian semester. Apa sih yang dilakukan dalam penilaian bulanan ini? Nah, yang pertama tadi sama ya, kita mengumpulkan data, memilah data yang dimiliki, menganalisa, dan data penilaian berupa hasil karya atau itu video atau itu foto dari proses belajar. Kemudian mengisi data ke dalam format penilaian perkembangan anak bulanan dan pendokumentasian data atau portofolio. Jadi berdasarkan penilaian hasil karya, kemudian melihat portofolio. Nah, di sini teman-teman bisa menganalisa, menyimpulkan, kemudian membuat keputusan. Ini kira-kira hasilnya nilainya apa? BBK, atau MB, atau BSH, atau BSB.
sini, nah cara pengisian formatnya, nah ini satu format untuk 1 bulan. Jadi terdiri dari rangkuman minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat. Cara pengisiannya yaitu teman-teman sudah melihat kesimpulan atau keputusan apa yang teman-teman hasilkan dari menganalisa hasil karya. Apakah BB, MB, BSH, atau BSD. Kemudian tuliskan capaian ini sesuai dengan kolomnya masing-masing. Nah, di sini ada contoh format atau kompilasi data penilaian bulanan, ya. Jadi ada minggu ke-1, ada minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, ini aspek perkembangannya, ya, sesuai. Ada nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, dan bahasa. Kemudian kompetensi dan indikator ini datangnya dari mana? Nah, ini kita tulis, ini datangnya dari perencanaan pembelajaran. Ini adalah kompetensi dan indikator yang sudah kita pilih-pilih dan sudah kita tuangkan di dalam perencanaan pembelajaran. Di sini baru kita susun minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, terus kita simpulkan dan putuskan untuk hasil akhirnya. Ingat ya, untuk penilaian ini adalah nilai yang terbaik, ya. Hasil akhirnya adalah nilai yang terbaik. Oke, selanjutnya kompilasi data penilaian semester. Bagaimana caranya? Ya, hampir sama dengan yang tadi. Ya, hampir sama dengan yang tadi. Nah, contohnya di sini sama. Ada program pengembangan, ada KD dan indikator, kemudian ada ini bulan ke-1, kesimpulan bulan ke-1 sampai kesimpulan bulan ke-6. Jadi 1 semester 6 bulan ya. Terus di sini jangan lupa teman-teman juga tuliskan nama, kemudian usianya. Nah, di atas ini adalah data anak ya. Kompilasi data semester 1 tahun 2020. Nah, tetap hasil simpulan umumnya kita utarakan di akhir ini. Jadi tetap ya, yang kita putuskan itu adalah nilai yang terbaik. Misalnya di sini ada di bulan pertama hasilnya BB, di bulan kelima hasilnya BB, kemudian di bulan ke-6 hasilnya MB. Maka yang kita simpulkan pencapaian perkembangan Ananda Karel ini pada sosial emosional terbiasa bangga menunjukkan hasil karyanya, kita putuskan nilainya adalah MB atau mulai berkembang, tidak BB ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang lanjut ke pelaporan. Apa sih pelaporan? Lapor. Nah, iya, melaporkan atau menyampaikan hasil penilaian kita adalah pelaporan. Secara definisinya nih ya, pelaporan merupakan kegiatan mengkomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian tentang perkembangan anak setelah mengikuti layanan atau kegiatan pembelajaran di satuan PAUD. Nah, teman-teman, ini ada narasi lapor ya. Karena apa? Karena rapor untuk di jenjang pendidikan anak usia dini ini berupa buku lapor. Isinya yang pertama ada kekuatan, kemudian ada rekomendasi. Nah, apa itu isinya kekuatan? Nah, kekuatan ini menggambarkan perkembangan yang telah dicapai
yang telah dikuasai ya dengan baik oleh anak, baik secara umum atau secara khusus maupun secara istimewa. Nah, jadi kekuatan ini menggambarkan perkembangan yang sudah tercapai, yang sudah dikuasai oleh anak. Sementara rekomendasi ini berisi berupa saran atau anjuran kepada orang tua untuk meningkatkan atau mengubah perilaku yang belum tercapai, baik secara umum maupun secara spesifik. Jadi tetap ya dari dahulu juga narasi lapor itu formatnya seperti ini. Ada kekuatan dan ada rekomendasi. Teman-teman jangan salah-salah juga dalam membuat kata-kata atau bahasa narasi positif ya. Kita harus memilah-milah kata-kata yang positif itu yang seperti apa. Ini contohnya. Karel menunjukkan, Karel sudah dapat membaca doa sebelum kegiatan, misalnya. Atau Ananda Karel sudah dapat melipat sesuai pola, misalnya. Atau Karel telah belajar tentang konsep bilangan. Atau telah melakukannya dengan baik. Ini contoh-contoh bahasa-bahasa positif. Kemudian ini adalah contoh pengisian laporan perkembangan anak. Nah, jadi seperti ini ya, format penulisan narasi untuk pelaporan hasil perkembangan anak selama 1 semester. Jadi disusun seperti ini. Yang pertama, formatnya adalah tadi tentang apa? Ya, tentang kekuatan atau hasil capaian anak secara baik. Kemudian yang kedua adalah beberapa rekomendasi yang mesti dilakukan oleh orang tua dalam meningkatkan kemampuan belajar anaknya. Jadi ini contohnya ya. Di atas ada data-data tahun pelajaran, nama, nomor induk, usia, semester, kemudian ini contohnya untuk laporan penilaian perkembangan nilai agama dan moral. Capaian perkembangan Kanaya pada semester ini berkembang sesuai dengan usianya dan sangat baik. Beberapa perkembangan yang dicapai Kanaya adalah, nah kita sebutkan capaian yang sudah berkembang, yang sudah dicapai oleh Ananda. Kemudian kita tuliskan rekomendasi. Beberapa perkembangan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan mohon dukungan orang tua diantaranya adalah, nah ini contohnya. Nah, jadi kita sebutkan kembali indikator-indikator yang belum dicapai secara baik oleh Ananda. Jadi penilaiannya terstruktur ya, rapi dan mudah dibaca oleh orang tua, dimengerti oleh orang tua. Nah, baik teman-teman. Demikian tadi pemaparan mengenai penilaian perkembangan anak ketika belajar di rumah. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya yang telah menyimak materi tentang penilaian perkembangan anak selama anak belajar di rumah. Ya, saya ucapkan semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas, yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan ya. Dan saya ucapkan selamat mengikuti bimbingan teknis sampai selesai. Semoga tetap semangat, walaupun kadang-kadang banyak kendala, tetapi kita tetap semangat. Demi apa? Demi memajukan pendidikan anak usia dini. Baik teman-teman, oleh sebab itu
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.